Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini saya sungguh berbahagia boleh diberikan kesempatan berdiri di altar Tuhan ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan seluruh majelis jemaat yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Saya mohon maaf sedikit terlambat tadi karena rumah saya di ujung Jayapura, di Angkasa, jadi perjalanan cukup jauh. Tapi sebenarnya itu bukan alasan kalau memang kita mengejar waktu yang indah. Cuman sedikit ada kendala tadi, jadi saya agak terlambat. Puji Tuhan, hari ini saya boleh berdiri walaupun secara singkat tadi malam saya telepon, bolehkah saya membagi berkat Tuhan di gereja, firman Tuhan, dan Pak Gembala izinkan. Saya baru dari kampung kemarin, dari Toraja mengantar jenazah dan pulang dan langsung ke orang nikah. Dan saya telepon Pak Gembala, bolehkah saya melayani, dan saya diberi kesempatan hari ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya setelah masuk dalam ruangan ini, saya pertama-tama melihat dari tagline yang ada di belakang saya ini, di atas mimbar ini. Purposeful life, artinya hidup yang bertujuan. Visi, ini adalah satu kata yang memang sangat menggugah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita semua ini saya yakin dan percaya dalam hidup ini pasti punya tujuan. Amin. Kalau seorang manusia tidak mempunyai tujuan hidup, maka saya mau katakan bahwa itu adalah patung berjalan. Saya yakin di sini tidak ada patung yang berjalan. Hanya di Toraja yang biasa orang kasih jalan patung gitu. Tetapi kita semua yakin bahwa sesungguhnya purposeful life artinya kehidupan kita ini memiliki tujuan. Nah, kalau kita beranjak dari tagline ini, maka kita akan katakan bahwa kalau kita memiliki tujuan, maka kita harus berdampak. Sepakat ya? Berdampak. Nah, oleh karena itu kita akan belajar tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya kita ingin memiliki tujuan dalam dunia ini adalah ingin sukses. Sukses, saya yakin kita ingin sukses, successful. Tapi banyak orang mengartikan bahwa sukses itu harus kaya. Tidak. Sukses yang menurut saya adalah kita bisa melampaui masalah demi masalah, itu sukses. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan yang diberi kesempatan untuk melampaui masa-masa kita, maka Tuhan katakan, ya berikan aku waktu Tuhan untuk menghitung hari-hari. Sudahkah kita menghitung hari-hari kita? Berapa hari yang kita diberkati Tuhan, berapa hari yang masalah kita akan lewati. Nah, itulah satu kesuksesan. Tetapi kita akan belajar sesungguhnya bahwa yang dimaksud dengan tujuan hidup kita di dunia ini adalah kita harus memiliki satu kekuatan bahwa kita ingin diselamatkan. Amin. Itu tujuan. Bukan tujuan untuk kita kaya di dunia ini, tetapi kita mau untuk mempersiapkan diri untuk masuk dalam kerajaan Tuhan, di mana Tuhan siapkan untuk kita semua. Kalau kita sukses di dunia ini untuk merancang kehidupan kita di masa datang, maka saya yakin dan percaya bahwa kesuksesan di surga akan kita akan terima dengan luar biasa. Nah, oleh karena itu banyak orang menyangka bahwa yang masuk kerajaan surga itu adalah orang-orang yang menganggap dirinya rohani. Apa yang dikatakan menganggap dirinya rohani? Karena kita selalu seakan-akan intimidasi orang, kamu nggak benar, kamu tidak ikut ibadah, kamu ini, kamu ini. Dan kita tidak merasa bahwa sesungguhnya kita lagi mendoktrin dengan orang-orang yang tidak sepaham, yang tidak sealiran, yang tidak sama dengan pribadi kita. Kita kadang mengukur orang dengan ukuran pribadi kita. Sehingga sesungguhnya kitalah
orang-orang yang dikatakan kamu berteriak Tuhan, tapi sebenarnya kamu tidak mengasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu tujuan hidup kita hari ini adalah mempersiapkan diri kita sesungguhnya. Untuk bagaimana pada saat Tuhan memanggil kita, maka kita katakan seperti Paulus katakan, kalau aku hidup untuk Tuhan. Kalau aku mati, maka itu adalah keuntungan. Filipi 1 pasal 21. Nah, oleh karena itu, kalau kita membaca dalam kitab Matius pasal 7, kita baca dalam ayatnya 21 dikatakan begini. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sadis kalau kita baca firman ini, keras. Seakan-akan kita ini dituntut untuk bagaimana mengintrospeksi diri kita hari ini. Bahwa apakah memang apa yang kita lakukan hari-hari ini sudah berkenan kepada Tuhan ataukah belum? Saya yakin dan percaya bahwa kita ini aktivis gereja. Kita di mana-mana memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa jangan sampai ada motivasi-motivasi. Yang terbaik dalam hidup kita itu adalah bagaimana kita dengan hati mengagungkan, memuliakan Tuhan. Banyak orang sekarang ini untuk menjadi pekerja Tuhan diboncengi dengan motivasi-motivasi. Banyak motivasinya. Tapi saya tidak perlu untuk cerita detail. Nah, oleh karena itu dikatakan, bukankah setiap orang berseru-seru kepadaku? Saya yakin dan percaya kita ini tiap hari berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku ini anakmu Tuhan. Aku ini mendapatkan persoalan hidup. Aku ini mau seperti ini Tuhan. Banyak keluhan. Tapi kita kejarang untuk mengatakan bahwa Tuhan, ini aku. Pakai aku sesuai dengan kehendak-Mu. Beri aku kesempatan Tuhan untuk melayani Engkau. Nah, oleh karena itu, kalau kita membaca firman ini dan mencernah dengan baik, maka akan muncul pertanyaan bagi kita hari ini, bahwa kalau memang demikian, siapa yang harus berhak masuk surga? Tuhan katakan orang yang berteriak-teriak bahkan memanggil nama Bapa, itu pun tidak. Ada yang pakai corong supaya mungkin tembus ke surga, itu pun tidak. Tuhan sangat sederhana. Kalau ada masalahmu, dia bilang masuklah ke kamar, tutup pintu kamarmu, berdoalah. Itu yang tembus. Bukan kita jingkrak-jingkrak di jalan dan di mana-mana, bukan pasang toa dan di mana-mana, tidak. Nah, oleh karena itu dikatakan siapa yang dapat masuk surga? Ini ada harus kita belajar banyak. Siapa yang dapat masuk surga, masuk kerajaan Allah menurut Alkitab kita? Kalau kita baca tadi. Yang pertama saya mencatat begini. Orang yang dipanggil. Jadi orang yang pertama masuk surga. Pertama masuk surga dikatakan orang yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, orang yang dipanggil oleh Tuhan tidak bisa kalau dia tidak ada respon. Jadi kalau kita dipanggil, ya kalau orang Toraja bilang mak taru-taru, bikin telinga tuli, ya jangan harap Tuhan akan memilih.
Tetapi orang yang mendengarkan panggilan itu dan meresponnya, maka itulah yang dikatakan orang yang akan dipilih oleh Allah. Ini ada proses, dipanggil. Kemudian ada nanti terus berikutnya. Tetapi kita bahas dulu, bagaimana kita dipanggil. Bapak Ibu sekalian, saya dipanggil oleh Tuhan dengan caranya. Saya tidak percaya, mungkin kita punya pengalaman yang berbeda, bahwa kita dipanggil Allah itu bermacam-macam. Saya dipanggil Tuhan oleh karena saya nakal, saya pembangkang, saya penjudi, pemabuk. Bayangkan waktu saya SMA, 5 sekolah baru tamat SMA. Ya itu orang baik kan begitu. Orang bilang, wah Edi tidak akan jadi manusia. Wah padahal kalau saya lihat-lihat, wah saya agak-agak ganteng-ganteng juga. Baru dia bilang tidak jadi manusia. Saya protes Pak Pendeta. Wah nggak bisa seperti itu. Tapi di balik kata itu ada motivasi. Dan motivasi itulah yang harus kita buktikan bahwa saya harus jadi manusia. Artinya saya mau sukses. Kan gitu. Jadi pada saat orang sudah mengklaim bahwa kita tidak akan sukses, maka Tuhan katakan rancanganmu bukanlah rancanganku. Amin. Rancangan Tuhan damai sejahtera buat kita. Dan saya pegang firman itu. Jadi saya waktu tamat SMA, ya 5 sekolah baru tamat begitu, saya coba-coba tes. Tes di Unhas, ya puji Tuhan lolos, walaupun hanya di sospol saja. Padahal saya dari IPA sebenarnya. Ya puji Tuhan, saya ya selesai dalam tempo 5 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saatnya saya masuk pegawai di fak-fak begitu. Saya tiap hari kerjanya di bar, diskotik. Ya karena saya di Bapeda waktu itu, penentu anggaran lah, Pak Utapea. Jadi di mobil saya itu sudah ada bagian ganti. Jadi kantor langsung bar, diskotik, nyanyi, jadi lagu dunia. Dan pada saat Tuhan mau menangkap saya itu dengan caranya. Jadi pada saat kami demo bupati, waktu itu Pak Suparlan Pasambuna, gantinya Pak Matondang waktu itu. Ya kami demo, saya pimpin demo. Dan karena saya dirugikan, merasa dirugikan, kita turunkan. Dan dari situlah saya dikejar, mau dibunuh. Saya lari dari Pak-Pak ke Jayapura. Dan pada saatnya lah Tuhan waktu itu teman-teman mengajak saya untuk ikut KKR. Jadi saya belum tahu KKR itu apa. Tapi saya ikut. Nah pada saatnya Ibu Ingrid katakan dia yang di belakang itu bawa sini. Sayalah yang ditunjuk. Jadi Bapak Ibu singkat cerita waktu saya menantang, karena saya juga masih punya pui-pui Pak Pendeta waktu itu. Saya masih jadi jagoan lah waktu itu. Masih punya ilmu-ilmu. Jadi pada saat saya ditumpang tangan dalam nama Yesus begitu, saya juga mau buktikan betulkah apa yang Ibu Pendeta lakukan ini. Saya mau buktikan ilmu saya ini akan tantang dia. Dan pada saatnya saya sudah terkapar dan tidak rasa lagi. Dan akhirnya 1 jam mungkin begitu, saya katanya kayak ular meliuk-liuk di rumput begitu, dan saya bangun. Waktu saya bangun sudah tidak ada orang, dan dia katakan, hei kau, kalau kau tidak lepaskan ilmu ini, dia sebut semua nama itu. Wah, dia tahu persis, kau binasa, itu kuncinya gitu. Tapi kalau kau lepaskan, Tuhan akan pakai. Langsung dia tinggal. Tega amat begitu ya. Saya lagi lunglai begitu karena lagi kayak fly begitu, Pak. Loyo, tidak bisa berdiri karena mungkin sudah dihajar tadi dengan roh Tuhan begitu. Dan akhirnya saya dipapah teman, saya pulang. Dalam 1 minggu itu kayaknya perang roh itu luar biasa. Dan itulah awal panggilan Tuhan. Kau lepaskan atau kau teruskan. Ada pilihan. Jadi di dalam hidup ini selalu ada pilihan hidup.
mau untuk melanjutkan kehidupan lama ataukah kehidupan baru? Silakan pilih. Tidak ada yang memaksa kita. Dan pada waktu saya memutuskan untuk bertobat, itu serangan luar biasa datang, silih berganti. Tetapi tidak, saya tetap kokoh. Jadi almarhum Pak Bangun ya ajak saya, karena kami satu kantor di Bapeda, ayo ikut. Saya dikuatkan. Jadi panggilan Tuhan bagi kita bermacam-macam dengan caranya. Mungkin ada orang yang dipanggil Tuhan oleh karena ke posisi sakit, ataukah posisi bangkrut, atau apa caranya. Banyak cara Tuhan memanggil kita. Tetapi intinya bahwa kita dipanggil oleh Allah, dan bagaimana kita merespon panggilan itu yang utama. Oleh karena itu Yohanes 3 pasal 3 dikatakan, kata Yesus kepada Nikodemus pada waktu dia bercakap-cakap. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak akan berguna. Kita harus dilahirkan kembali. Bukan untuk kita masuk dalam perut ibu baru dilahirkan, tidak. Tapi kita dibaharui. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Panggilan Tuhan datang kepada kita. Bagaimana respon? Kita menyerahkan diri, dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu diselam. Dan pada saatnya lah Tuhan akan membaptis kita dengan Roh Kudusnya. Amin. Pada saat kita mengambil keputusan, Tuhan yang berperkara. Jangan kita katakan, wah kapan saya dibaptis Roh Kudus? Enggak, bukan urusan kita. Yang jelas bahwa pada saat engkau menyerahkan dirimu dibaptis selam, maka disitulah tanggung jawab kita. Perkara kapan Tuhan mengurapi kita dengan Roh Kudusnya, itu urusan Tuhan. Kita tidak bisa memaksanya, karena seluruhnya tergantung kepada iman kita, hati kita. Sungguhkah kita melekat kepada Dia? Kalau hati kita kurang-kurang melekat, jangan harap bahwa Roh Tuhan ada pada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang dikatakan bahwa panggilan itu harus kita respon. Dan bukan panggilan itu buat kita pribadi, tidak. Tetapi pada saat Tuhan memanggil kita dan Tuhan mau memakai kita, maka Tuhan kita harus kita wujudkan dalam karya kita. Karena Tuhan katakan begini, kalau kita belajar di dalam kitab Matius pasal 28, bahwa Dia mengutus kita. Pergi, jadikan segala bangsa muridku. Jadi pada saat Tuhan memanggil kita, dan kita respon panggilan Tuhan, maka amanat agung Yesus Kristus sesuai dengan Matius 28 ayat 19, maka kita harus meresponnya. Pergi, jadikan segala bangsa murid. Mungkin kita katakan, waduh saya tidak bisa ke luar negeri. Bukan. Bangsa itu adalah rumah tangga kita sendiri. Bangsa itu adalah tetangga kita. Bangsa itu adalah orang luar. Kalau Tuhan pakai kita bisa ke luar negeri. Karena di dalam negara kita namanya ada suku-suku bangsa. Kan gitu. Jadi suku bangsa itulah menjadi milik Tuhan yang harus kita datangi. Jadi amanat agung Yesus Kristus bahwa pergi jadikan segala bangsa murid, itu akan menjadi tanggung jawab kita. Nah Bapak Ibu sekalian, ada 5 fase kita untuk bisa diselamatkan. Ada 5 fase. Ini fase yang pertama dikatakan kita harus bagaimana? Mendengar. Kita diberikan firman, kita harus dengar baik. Jadi pada saat kita mendengar firman, maka dikatakan akan muncul dalam hati kita, oh ini bagus, saya percaya. Samalah kalau orang multi marketing begitu, dia datang cerita, oh Pak ini baik, ini baik. Nah kita dengar kan gitu.
pada saatnya kita tertarik, kita ambil keputusan, oke, saya bergabung. Banyak contoh konkret begitu. Nah, begitupun firman Tuhan pada saat kita dengarkan, maka kita akan menyimaknya baik. Betulkah kata firman ini? Kata firman ini, dia katakan, akulah jalan dan hidup. Dalam kitab Yohanes sangat jelas disampaikan. Tuhan katakan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Sangat jelas. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya perkataan itu kita dengar, maka kita resapi, oh iya benar, inilah jalan satu-satunya. Tidak ada jalan lain. Maka kita akan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat kita percaya, maka kita akan mengaku, ini aku Tuhan. Bentuklah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Fase yang berikutnya, kita akan bertobat dalam seluruh hidup kita. Tinggalkan masa lalu kita. Tinggalkan segala keadaan kita yang lama. Dan terakhir tadi, dibaptis itu. Itulah fase. Jadi kalau kita mau untuk benar-benar mau dipakai Tuhan, maka kita akan mengikuti fase dalam pertobatan ini. Supaya kita sungguh-sungguh diperlengkapi oleh Tuhan. Tidak bisa kita katakan, oke baptis aku, tapi tidak bertobat. Tidak bisa. Kita tidak akan pernah melihat kemuliaan Allah. Atau dikatakan, oke saya bertobat, tapi kurang percaya. Bagaimana bisa? Harus 5 hal ini komplit, supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang kedua, siapa orang yang harus masuk surga? Kalau tadi dikatakan dia adalah orang-orang yang dipanggil. Kita semua sudah dipanggil. Tetapi yang persoalan sekarang ini bukan karena dipanggilnya. Tetapi sudahkah kita dipilih? Jadi persoalan yang kedua adalah Tuhan yang memilih kita. Bukan hanya kita memilih Tuhan, tidak. Jadi tidak percaya begitu saja terus kita selamat, tidak. Tapi Tuhan katakan pikulah salib. Apakah kita dalam hidup ini mau untuk memikul salib atau tidak? Nah, oleh karena itu Yohanes 15 ayat 16 dia katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu semua ini. Dan aku telah menetapkan kamu. Jadi kalau Tuhan sudah memilih dan menetapkan kita, maka dia katakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Karena apa? Buahmu itu harus tetap menjadi milikmu. Dan buah itu juga harus dibagi kepada orang lain. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kuberikan kepadamu. Jadi pada saat kita dipanggil, kita merespon, maka Tuhan akan melihat kita. Kesungguhan kita, apakah kita benar-benar mengikuti dengan baik dan percaya dengan sungguh bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Kalau kita sudah dipanggil dan kita merespon, maka Tuhan akan memilih kita sebagai ahli waris kerajaan Allah. Oleh karena itu Tuhan bukan memberikan kita pilihan untuk kita yang menentukan, tidak. Tuhanlah yang menentukan kita dipilih atau tidak. Nggak ada sistem sogok-sogok untuk masuk surga. Nggak ada. Walaupun kita ini menyumbang gereja, tapi ada motivasi di lain itu pun tidak berharga. Oleh karena itu Tuhan katakan bahwa kita dipilih oleh Tuhan oleh karena iman kita. Bukan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Karena Tuhan menilai perbuatan itu baik. Tetapi jangan ditunggangi dengan kepentingan. Kalau sudah ada kepentingan di dalamnya, maka itu tidak benar di hadapan Tuhan. Saya kadang membanding-bandingkan. Kadang banyak orang. Kalau lelang untuk gereja, biar 10 juta dia pasti masih mau. Padahal bambu kecil saja 10 juta.
saya 10 juta. Karena apa? Kita tahu sendiri apa maksudnya. Coba masukkan persembahan, ada persembahan, dia cari di dompet mana yang paling kecil, itu yang dikasih masuk di situ. Berbanding terbalik. Sama-sama untuk diberikan Tuhan, tetapi timing yang berbeda, caranya berbeda, motivasinya pasti berbeda. Jadi kalau kita masukkan kolektif, bagaimana supaya orang jangan lihat, toh diremas begini supaya suka kecil dan masuk di dalam. Tetapi kalau kita lelang, wah langsung kita 10 juta, 20 juta. Saya waktu melantik pengurus itu lelang Pak, Ibu. Satu bambu sebesar ini saja bambunya. Satu bambu itu 100 juta, coba. Lelang tertinggi di dunia yang saya pernah lihat Pak. Jadi berapa puluh bambu itu nilai totalnya 1 miliar Pak. Bayangkan itu. Karena orang baku adu begitu. Oh ya, si A, si B, si C. Coba kalau gereja, enggak akan mungkin seperti itu. Orang bilang ya kalau cari Sudirman itu pasti di diskotik banyak. Tapi kalau cari yang peti murah itu pasti di gereja. Artinya gambar peti murah di uang itu, uang 2000 toh, ada di gereja. Tapi kalau yang Sudirman atau yang merah itu, ya di tempat-tempat lain. Ironi. Padahal Tuhan di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10 bahwa bawa segala persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Uji aku. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit bagimu? Dan mencurahkan, bukan meneteskan, mencurahkan. Jadi kita memberi dengan spontan, dengan tulus, ikhlas. Itu yang Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan katakan uji. Apakah aku tidak akan membukakan? Ini kata lugas yang memang betul-betul dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Jadi saya sedikit bersaksi bahwa kami ya kalau jemaat kita di sini ini banyak sekali bagi saya. Waktu kami bangun gereja kami di Wamena itu hanya 7 kakak saja. Tapi kami dimotivasi dengan firman itu. Bawa persembahan persepuluhan, uji aku. Dan Tuhan katakan pujilah Tuhan dengan hartamu. Bukan pujilah Tuhan dengan mulutmu saja, tapi Tuhan katakan puji Tuhan dengan hartamu. Apa yang kau miliki pakai. Oleh karena itu kita harus melakukannya, bukan hanya mengambil firman sepanggal-sepanggal dan katakan ini aku anak Tuhan. Enggak. Mungkin kita yang aku mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan katakan bagaimana engkau mengasihi aku yang tidak kelihatan sedangkan saudaramu yang kelihatan kau tidak kasihi. Berarti kita ini harus dituntut untuk ada keseimbangan dalam hidup. Tidak bisa kita harus menonjolkan diri kita sendiri. Kita perlu berbangga bahwa kita punya Yesus. Tapi kita harus lebih berbangga pada saat kita memberi. Itulah yang seirama dengan firman. Karena kita ini dituntut untuk bagaimana hidup di dalam satu keseimbangan hidup. Nah, dalam Kolose pasal 3 ayatnya kelima dia katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu di dunia atau duniawi, yaitu segala perbuatan-perbuatan yang jelek. Apa itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan. Serakah itu sudah punya, dia mau ambil lagi orang lain punya. Serakah. Tidak puas dengan apa yang Tuhan beri, sehingga orang lain punya juga ingin dirampas. Kita banyak melihat situasi sekarang ini, dengan kita melihat bahwa banyak kondisi-kondisi yang terjadi. Kita kadang tidak melihat bahwa apa yang dilakukan oleh seorang tokoh mencerminkan duniawi yang benar-benar duniawi. Tapi masih banyak orang, anak-anak Tuhan yang membela
Seakan-akan dia itulah pejuang kami. Dialah membela kami. Dialah membebaskan kami. Dia lupa bahwa ada Yesus yang bisa membebaskan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus melakukan, kalau Tuhan sudah memilih kita, maka Tuhan katakan itu tanggalkan semua itu. Tidak bisa lagi kita akan mencampur adukan kehidupan duniawi dengan kehidupan kita, yang Tuhan sudah anugerahkan keselamatan ini. Jadi dengan demikian, maka dikatakan apa yang kita anggap baik di dunia itu dikatakan sama saja dengan kita menyembah berhala. Itu pada ayat yang terakhir, coba lihat. Dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi bukan hanya datang di kubur-kubur begitu, bawa sesajen dikatakan menyembah berhala, tidak. Tapi Tuhan samakan keserakahan itu dengan menyembah berhala. Sudah kaya, mau kaya lagi. Padahal kalau kita pikir-pikir, ya makan cuma sepiring toh. Tidak kita makan ya satu bakul, enggak. Walaupun Pak Pendeta ini badan besar, tapi saya perhatikan malah sudah kurangi makan nasi. Iya toh Pak? Iya, karena apa? Kita memang sudah dicukupkan untuk itu. Tidak bisa lebih daripada itu. Kenapa kita menumpuk? Toh tidak ada artinya lagi. Ya kalau kita ikuti yang viral-viral sekarang ini, dengan peristiwa ada uang 900 miliar katanya pada saat Sambo ditangkap, uang itu mau diapain coba? Gak ada artinya. Keserakahan, serakah dan serakah ingin memiliki dunia ini. Seakan-akan kita mau untuk menguasai manusia di dunia ini. Padahal Tuhan katakan, siapapun yang ingin menguasai dunia akan binasa hidupnya. Kita bisa melihat situasi itu dan belajar tentang situasi itu. Oleh karena itu Tuhan katakan, cukupkanlah dalam hidupmu. Apa yang harus engkau lakukan dalam hidup itu, cukupkan saja. Tidak usah terlalu berlebihan. Bapak Ibu sekalian, kalau engkau sudah dipilih oleh Tuhan, maka bukan kita hampir sampai di situ saja. Tetapi Tuhan katakan kita harus memelihara iman. Karena Tuhan bukan berhitung hari kemarin, tapi yang Tuhan akan perhitungkan hari ini dan sampai Tuhan panggil kita. Itu yang harus kita perhitungkan. Masihkah kita pelihara iman sampai akhir? Nah, kalau kita bisa memelihara iman sampai akhir, maka Tuhan katakan tempatmu ada di sorga. Tetapi perbuatan baik kita kemarin, tapi kita jahat hari ini dan besok dan seterusnya, itu namanya melukai Tuhan. Kita menjerumuskan diri kita sendiri. Keselamatan itu dibatalkan bagi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu dikatakan bahwa pada saat kita ingin memelihara iman kita, maka dikatakan bahwa Tuhan ingin ada pertumbuhan, bertumbuh. Kita mau bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Itu yang dikatakan memelihara iman. Jadi tidak bisa hanya kita pokoknya rutin gereja, ibadah. Kita kesampingkan yang lain. Kita tidak bisa hanya untuk vertikal saja, tapi harus horizontal. Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Kita mencari kerajaan Allah, tapi juga harus melakukan kebenarannya. Bagaimana kita bisa setiap hari beribadah, tapi di rumah kita selalu perang, piring terbang, sendok garpu terbang? Gak bisa. Kita harus dalam kehidupan ini memelihara. Kalau kita dalam kondisi amarah istri atau suami, ya harus satu bisa meredam. Sehingga tidak terjadi perang suku. Gitu.
Suku Batak dengan suku Toraja, baku hantam. Tapi kalau dia bisa meresapi bahwa iman saya bahwa iman yang tangguh, maka apapun bisa diselesaikan. Amarah dari pagi sampai sore selesai. Jadi saya yakin kalau kita sudah bisa melakukan itu, maka tidak akan ada dendam. Yang paling parah, kalau suami kita anggap sebagai musuh. Istri kita anggap sebagai musuh. Anak kita anggap sebagai musuh. Bagaimana kita bisa hidup rukun dalam rumah tangga? Dan bagaimana kita bisa konteks memelihara iman pada saat dalam rumah tangga kita sendiri ada kemelut yang terjadi? Sulit. Oleh karena itu Tuhan katakan pelihara imanmu dan membangun satu sama lain. Keterbukaan dalam rumah tangga itu sangat penting. Saya ada teman, jadi istrinya juga kerja, dia kerja. Sama saling belanja sendiri-sendiri. Saya bilang bagaimana caranya bisa hidup dalam rumah tangga begitu? Masing-masing belanja, beli sayur sendiri-sendiri. Terus anak-anak kita bagaimana melihat kita? Apakah kita menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita? Kan tidak. Anak akan bingung, ini bapak ini ibu rumah tangga kah? Dia bilang bapak ini bapak baru ibu jadi bapak rumah tangga. Jadi bingung, peran. Oleh karena itu kita selalu harus senantiasa melihat proporsi. Bagaimana kita harus memelihara iman. Sederhana tapi luas. Nah, oleh karena itu tidak mudah memelihara iman dan tidak mudah untuk kita menumbuhkan iman itu sendiri. Tantangannya cukup banyak. Karena itu yang Tuhan lakukan dalam hidup ini, bahwa kalau engkau mengikut aku, engkau harus menderita. Bukan hidup enak. Engkau akan dianiaya. Kita semua akan teraniaya kalau kita mengikuti Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Ini dalam 2 Timotius. Jadi siapapun kita yang mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, jangan berharap bahwa kita harus kaya raya, jangan. Kalau kita ingin hidup kaya raya, maka Tuhan pasti akan menjauh dari kita. Karena Tuhan katakan, ya orang kaya itu sulit, dikatakan sulit masuk surga. Waktu kami sharing di gereja, ini dibahas. Dia bilang orang kaya itu tidak bisa masuk surga. Saya bilang siapa yang bilang orang kaya tidak masuk surga? Itu salah. Konteks ayat ini tidak bisa untuk disamaratakan. Saya mau kasih contoh gini. Apakah Bapak Abraham itu orang miskin? Kaya. Apakah Daud orang miskin? Dia kaya. Tetapi orang-orang ini orang yang dikasihi Tuhan. Bahkan dipakai Tuhan luar biasa. Jadi tidak bisa kita mengukur kekayaan itu untuk keselamatan semata-mata, tidak. Orang kaya kalau dia memelihara imannya. Orang kaya kalau dia terpanggil dan merespon. Orang kaya kalau dia dipilih oleh Tuhan, maka dia akan selamat. Jadi kunci keselamatan bukan kaya atau miskin, bukan. Tetapi kekayaan itu bisa mendorong untuk bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa. Makanya Tuhan katakan, pujilah Tuhan dengan hartamu. Artinya kalau kita ini tidak bisa berkhotbah, tidak bisa melayani, ya cukup dengan beri apa yang ada pada kita. Amin. Itu melayani. Makanya Tuhan membawa kita untuk semakin memahami bagaimana kita senantiasa memelihara iman, mengisi hidup ini dengan semua perbuatan baik. Semua perbuatan baik. Kalau kita belajar tentang wahyu yang disampaikan kepada Yohanes di Wahyu 14 ayat 13, di ayat yang terakhir itu dia katakan segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin.
Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini itu akan dicatat oleh Allah. Malaikat-malaikat Tuhan akan mencatatnya. Oh, si Edi Rantetasak ini melakukan apa? Ini tercatat. Dan tercatat dalam buku kehidupan yang akan mengubahkan hidup kita. Yang pada saat Tuhan memanggil tinggal dibukakan itu. Oh, ini masuk di kandang domba ini. Dibukakan yang lain, oh dia ini masuk kandang kambing. Jadi tinggal pilihan. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan hidup ini bagaimana mengisi hari-hari kita. Berbahagialah kita sudah dipanggil Tuhan dan merespon. Berbahagia kita sudah dipilih Tuhan. Tetapi jangan pilihan Tuhan itu kita abaikan. Kita sia-siakan. Banyak orang yang sudah dipilih Tuhan tetapi tidak bisa memelihara iman. Sayang. Bagaimana kita bisa selamat? Jadi harus kita pelihara iman. Walaupun Tuhan sudah memanggil dan kamu merespon, Tuhan sudah pilih kita, tapi tidak memelihara iman, maka sia-sia semua apa yang kita lakukan dari awal sampai sekarang, sia-sia. Tidak ada artinya. Oleh karena itu, walaupun kita dalam penderitaan, walaupun kita ditantang oleh masalah, walaupun kita membawa kehidupan rumah tangga kita dalam kemiskinan, jangan melihat masalah itu. Tuhan katakan bersyukurlah dalam segala hal. Baik dalam susah maupun dalam senang. Selalulah mengucap syukur. Karena napas ini masih Tuhan beri. Kita masih bisa bernapas. Ya toh? Banyak di rumah sakit kalau kita lihat. Orang sudah kayak kerbau begitu toh. Dicocok hidung baru. Berapa coba? Napas sekali itu berapa juta itu? Oksigen dibayar. Tapi kita masih gratis. Minum oksigen yang Tuhan siapkan masih gratis, belum bayar. Apakah itu tidak merupakan kasih karunia Tuhan? Kita bernapas saja sudah luar biasa. Walaupun kita kurang-kurang ekonomi hari ini, jangan melihat itu. Pandang Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan damai sejahtera. Amin. Yang berikutnya dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan, kata Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini yang harus kita camkan. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini kata kunci dari ketiga hal apa yang kita belajar tadi. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan dan memelihara iman, maka kita boleh katakan, ini aku Tuhan, kapan saja engkau ambil aku. Tapi sekarang ini banyak orang yang takut mati. Apalagi kalau anak-anak masih kecil-kecil, aduh Tuhan, kasihan anak-anak saya, kasihan suami saya, kasihan ini, kasihan. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup ini, semuanya baik adanya. Dan kita bisa melihat di seantero ini orang-orang yang ditinggalkan bapak atau mamanya tetap dipelihara Tuhan. Tidak ada yang langsung mati, terkapar juga tidak. Karena apa? Tuhan memelihara dengan cara Tuhan. Jadi jangan kita khawatir akan hari esok karena hari esok mempunyai kesenangan dan kesusahan tersendiri. Jadi kalau ada yang kita khawatirkan, ya jauh-jauhkan itu. Kita harus berserah sepenuhnya. Karena Tuhan sentiasa memberikan kita satu hal yang baik. Dalam keburukan sekalipun Tuhan tetap akan beri kita jalan keluar. Segala sesuatu yang baik. Saya sungguh mengalami apa yang terjadi. Jadi kalau tadi saya bilang kami hanya 7 kakak, kami bangun gereja, ya mungkin besar sedikit dari gereja ini. Kami bangun 2 lantai, ya ukuran 21 kali 30 lebih. Tuhan berfirman bagi kami, buat. Karena bukan untuk hari ini saja. Kita mau bahwa gereja ke depan dipenuhi.
Itu visi kita. Banyak orang katakan, waduh bagaimana bisa jemaat yang tidak sampai 10 kakak saja bisa bangun gereja. Tuhan katakan kalau engkau memiliki iman sebiji sesawi saja, kita bisa katakan pindahkan gunung ini bisa. Masa membangun saja enggak? Amin. Kalau kita punya iman. Walaupun itu bertahun-tahun tapi jadi. Tidak bisa katakan simsalabim jadi enggak. Kita gumuli. Kami bangun gereja kami itu ada sekitar 7 tahun baru jadi. Puji Tuhan semuanya bisa terjadi. Nah semuanya ini bukan karena kita mengukur kehidupan kita, aduh bagaimana ya. Tapi ada saja cara Tuhan untuk membantu kita, menolong kita. Jadi rumah tangga pun seperti itu. Kalau engkau memberi untuk Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, jangan katakan pada dirimu bahwa jangan sampai uang belanja saya kurang. Jangan. Apa yang Tuhan katakan melalui Maleakhi 3 tadi? Kita uji aku, apakah aku tidak membuka 3 langit? Ini kata yang janji yang akan ditepati Tuhan. Jadi tidak kita mengukur pada kemampuan diri, tetapi kita mengukur kemampuan Tuhan. Jangan melihat masalah yang di depan kita, tapi lihat Allah yang akan menyelesaikan masalah. Amin.